formasi nilai, yakni salah satunya adalah pembentukan karakter. Nah, dalam pendidikan sebaiknya itu disisipkan sebuah pembelajaran yang enggak hanya memberikan materi gitu ya, atau yang dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan peserta didik aja, tapi juga diperlukan materi yang dapat membentuk karakter dari peserta didik. Seperti di sini misalkan religius ya, karakter religius, jujur, mandiri, kreatif, gotong royong, sikap nasionalisme, peduli lingkungan dan sebagainya gitu. Nah, menurut Megawangi, ia menyebutkan bahwa pendidikan karakter itu dapat dijadikan solusi dalam segala permasalahan yang tengah terjadi di Indonesia. Ia juga mengatakan bahwa ada 9 pilar karakter yang berupa nilai-nilai gitu, yang seharusnya itu diajarkan, ditanamkan kepada peserta didik agar mereka dapat berperilaku sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku di masyarakat. Nah, mungkin saja dari pendidikan karakter yang diterapkan dan diberikan dalam pendidikan kepada peserta didik ini nantinya itu dapat memberikan kemajuan gitu kan pada negara Indonesia, yang mana nantinya dapat juga memajukan peradaban manusia. Nah, namun saat ini tuh pendidikan karakter telah memasuki tantangan yang baru ya. Seperti disebutkan bahwa teknologi dan kebudayaan luar itu sudah cepat masuk gitu kan, dan mempengaruhi para generasi milenial. Apalagi saat ini kita masih menghadapi kondisi COVID gitu kan, sehingga dapat menghambat pelaksanaan pembentukan karakter peserta didik. Nah, selanjutnya ada faktor sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Itu pun bisa mempengaruhi peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Jika melihat sosial budaya gitu ya, terdapat banyak budaya yang seharusnya bisa dikembangkan gitu oleh peserta didik. Salah satunya adalah budaya literasi. Nah, menurut data dari UNESCO, mungkin kita udah tahu gitu ya, kalau budaya literasi di Indonesia itu masih rendah, hanya sekitar 0,01%. Nah, maka dari itu sebelum bisa meningkatkan kualitas pendidikan, nah pemerintah perlu meningkatkan terlebih dahulu kualitas budaya literasinya gitu. Salah satunya dengan telah diadakannya gerakan literasi sekolah, yang mana pada tahun 2015 pemerintah itu sudah membuat GLS ini ya, untuk mengupayakan untuk menanamkan budaya literasi pada peserta didik gitu, dengan cara memberikan waktu 15 menit gitu sebelum pelajaran dimulai untuk membaca. Hal ini tentunya bertujuan untuk menumbuhkan minat baca peserta didik dalam jangka waktu panjang nantinya. Nah, saat ini literasi dapat kita lakukan melalui digital kan ya, salah satunya melalui media sosial. Namun pada media sosial ini masih banyak berita yang hoax gitu kan. Maka dari itu menurut saya penting gitu untuk literasi, peserta didik ini mempunyai literasi gitu. Nah, sebagai generasi milenial diharapkan dapat menggunakan media sosial yang bijak gitu ya, dengan bijak, terutama semakin banyaknya informasi hoax yang bertebaran gitu, yang dapat memberikan pengaruh buruk terhadap peserta didik dan masyarakat. Nah, selanjutnya ada faktor ekonomi, itu juga bisa meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Hanya saja perhatian pemerintah terhadap pembangunan pendidikan ini masih kurang gitu ya, karena adanya pandangan bahwa pendidikan itu hanya buang-buang anggaran, menyebabkan rasa keraguan masyarakat terhadap pembangunan sektor pendidikan. Padahal seharusnya itu pembangunan sekolah tentunya perlu diutamakan dong. Nah, bahkan seorang tokoh pendidikan Indonesia gitu ya, yaitu Profesor Sudijarto, dia memperjuangkan bahwa pentingnya anggaran yang dialokasikan untuk pendidikan. Karena menurut beliau dalam meningkatkan mutu atau kualitas pendidikan
kulturalnya. Nah, seperti yang kita ketahui, Indonesia itu kan merupakan negara yang punya keberagaman agama, suku, ras, etnis gitu ya. Sehingga seharusnya peserta didik ini ditanamkan budaya yang sesuai gitu dengan semboyan negara kita juga, yakni Bhinneka Tunggal Ika. Nah, penanaman yang sebaiknya ditanamkan ini misalnya saja sikap saling toleransi dan menghargai perbedaan gitu kan dari setiap karakteristik peserta didik. Nah, sikap ini dapat dikembangkan dengan dilatih, dididik, dan dibudayakan gitu dalam kehidupan peserta didik sebagai kebiasaan, dan menyadarkan peserta didik akan pentingnya menghargai perbedaan budaya dan karakteristik dari orang lain. Nah, pemikiran selanjutnya itu ada Profesor Yusuf Hadi Miharso ya, seorang bapak teknologi pendidikan Indonesia gitu, yang menjadi pelopor dari terbentuknya prodi TP di IKIP ya, Jakarta dulu. Nah, sebetulnya ini tuh lebih kepada kontribusinya sih ya, tentang pentingnya penggunaan teknologi dalam pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Apalagi saat ini kan tuntutan global tadi ya, teknologi itu sudah semakin berkembang pesat, sehingga sebagai teknologi pendidikan perlu melakukan penyesuaian gitu dengan perkembangan teknologi dan dalam penggunaannya dalam pembelajaran. Nah, menurut Prof. Yusuf Hadi ini, teknologi pendidikan itu adalah suatu proses sistemik dalam membantu memecahkan masalah-masalah belajar. Nah, saat ini masalah belajar yang biasanya ditemui dalam pembelajaran itu kan berkaitan dengan media pembelajaran yang digunakannya, terus sumber belajar yang tersedia, bagaimana cara pendidik mendesain sebuah pembelajaran, dan masih banyak lagi. Nah, masalah tersebut dapat diatasi atau setidaknya diminimalisirlah dengan adanya peran teknologi yang mendukung dan seorang teknolog pendidikan yang membantu memecahkan masalah dalam pelajaran tersebut. Lalu yang terakhir ini ada pemikiran menurut tokoh pendidikan Profesor Koni yang berjasa dalam mempelopori student centered learning, yang mana ia mengatakan tentang paradigma bahwa peserta didik itu lebih baik dijadikan pusat dan subjek dalam pembelajaran. Nah, menurut Santiasa, pada paradigma baru ini ia berpendapat bahwa peran pendidik itu harusnya hanya sebagai fasilitator, sebagai pembimbing gitu ya peserta didik dalam pembelajaran. Nah, menurut saya sendiri, saya pribadi dengan adanya paradigma dan pendekatan baru dalam pendidikan ini ya sebenarnya udah lama sih ya. Cuma ya itu tentunya dapat meningkatkan kualitas dari peserta didik, karena kan terdapat itu banyak metode yang bisa digunakan gitu ya. Misalnya saja kayak metode pembelajaran berbasis masalah